soon it will be you who comes begging to me. Salah satu film permintaan kalian yang bernama Drag Me to Hell yang dirilis pada tahun 2009. Dan sedikit referensi bahwa film ini akan menceritakan seorang wanita muda yang dikutuk oleh seorang nenek-nenek, yang dimana nenek itu adalah salah satu suku Maya yang bisa dibilang dukun santet gitu ya. Lalu kehidupan wanita pun menjadi galau, namun bukan galau soal cinta, melainkan selalu dihantui oleh iblis yang selalu mengejar-ngejar dia kemanapun dia mau pergi. Kemudian di video ini akan sama seperti video lain yang dimana akan aku storyin, dan aku ingetin akan banyak sekali jumpscare di video ini, jadi nikmatin aja. Dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali pada tahun 1969 di Pasadena, California. Sebuah pasangan muda bersama anaknya mendatangi seorang paranormal yang bernama Shawn Sandina untuk meminta penyembuhan anak mereka karena anak tersebut telah dihantui oleh suara-suara kelam dari mantan selama 3 hari. Dalam ritual penyembuhan si anak, mereka berempat diserang oleh suatu makhluk yang tidak terlihat. Lalu makhluk itu melempar anak tersebut ke lantai dasar, dan di sana dia ditarik ke neraka dalam retakan api yang besar. Next year, di tahun 2009, kita langsung berpindah ke seorang wanita yang bernama Christine Brown. Dia adalah seorang pegawai bank yang bekerja di bagian simpan pinjam. Ia sangat ingin menempati posisi kosong untuk asisten manajer di kantornya. Sayangnya, ia tidak sendirian. Ada seorang rekannya yang juga mengincar posisi yang sama, dan bos Christine lebih condong kepada saingannya itu, karena dia dianggap lebih bisa mengambil keputusan-keputusan sulit dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Kemudian Christine pun juga ingin membuktikan bahwa dia juga bisa bersikap tegas, yang dalam hal ini berarti tega untuk menolak permohonan pinjaman dari nasabah. Lalu seorang nenek tua berpenampilan aneh dan kumuh bernama Nyonya Sylvia Genes datang ke mejanya. Dia memohon agar diberi kemudahan untuk memperpanjang pinjamannya, karena pihak bank sudah akan menyita rumah tempat tinggalnya kalau dia tidak bisa melunasi pinjamannya hari itu juga. Sebenarnya Christine bisa mengabulkan permohonannya itu, tapi demi menunjukkan kemampuannya untuk bertindak tegas, ia menolak permohonan wanita tua tersebut. Tapi nenek itu tidak menyerah. Dia bahkan sampai berlutut dan menciumi rok Christine agar ia diberi kesempatan. Karena ketakutan, Christine berteriak memanggil security dan mendorong wanita tua itu agar menjauh. Lalu Nyonya Sylvia menjadi sangat tersinggung. Dia menganggap Christine sudah mempermalukan dirinya, padahal dia memang sengaja berlutut untuk memohon belas kasihan darinya. Dia kemudian menyerang Christine sampai security harus menyeretnya keluar. Dasar nenek yang aneh. Kemudian Christine pun bingung dan ketakutan karena peristiwa yang baru saja terjadi. Tapi hal itu terbayar, karena ternyata manajernya kagum dengan apa yang diperbuatnya tadi. Dan dia pun dinyatakan sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi asisten manajer. Untuk itu dia diserahi tugas penting yang harus dikerjakan di rumah agar bisa dipresentasikan bosnya keesokan harinya. Ketika Christine berjalan di areal parkir, dia melihat mobil Nyonya Sylvia parkir tepat di depan mobilnya. Dia pun masih agak trauma dengan peristiwa penyerangan yang dialaminya pagi tadi. Lalu Christine buru-buru masuk ke dalam mobil, karena tiba-tiba saja bertiup angin kencang yang entah dari mana asalnya. Kemudian dia melihat sebuah sapu tangan melayang keluar dari mobil Nyonya Sylvia. Christine pun mengenali sapu tangan itu, karena perempuan tua itu selalu menggunakannya untuk mengelap dahak yang keluar dari mulutnya ketika dia batuk. Sapu tangan itu melayang sendiri mengitari mobilnya. Ketika pandangannya mengikuti sapu tangan yang melayang ke belakang mobilnya, tiba-tiba ia melihat Nyonya Sylvia yang berwajah seram itu sudah duduk di kursi belakang mobilnya. "Kau membuatku malu," kata Nyonya Sylvia. Lalu tangannya terulur untuk mencekik leher Christine.
Christine melawan sekuat tenaga dan berhasil menendang Nyonya Sylvia keluar dari mobilnya. I beat you, you bitch! Tapi perempuan tua itu sangat kuat. Dia berhasil masuk dan menyeret Christine keluar. Kemudian dia menarik kancing di lengan jaket Christine dan membacakan kutukan kuno sambil berkata, "Lamia." Untuk saya bed. Kemudian Christine tak sadarkan diri. Lalu kekasihnya Clay menjemputnya dan mengantarnya pulang. Tapi sejak saat itu hidupnya tidak pernah tenang. Dia sering melihat bayangan-bayangan di sekitar rumahnya. Makin lama bayangan itu semakin kuat, karena bayangan-bayangan itu juga bisa menyiksanya, melemparnya, dan membuatnya terluka. Christine pun mendatangi seseorang yang bernama Ramjes. Dia merupakan penasehat spiritual. Dari dialah Christine mengetahui tentang kutukan Lamia yang diberikan Nyonya Sylvia kepadanya, lewat kancing bajunya yang sudah diberi kutukan. Ray menyatakan agar Christine mengunjungi Nyonya Sylvia dan meminta maaf kepadanya, karena hanya dialah yang bisa menghentikan kutukan itu. Karena kutukan Lamia ini berlangsung selama 3 hari, dimulai dari kunjungan berbagai roh dari neraka, diikuti dengan berbagai serangan. Dan pada hari yang ketiga, korban yang terkena kutukan Lamia ini akan ditarik dan dibawa ke neraka. Karena dia dianggap sudah menjadi milik Lamia sepenuhnya. Jadi Christine harus segera bertindak, karena hari itu adalah hari kedua. Kemudian Christine pun mendatangi rumah Nyonya Sylvia dengan niat untuk meminta maaf dan menyampaikan bahwa permohonan perpanjangan pinjamannya dikabulkan bank. Tapi dia terlambat karena Nyonya Sylvia sudah meninggal. Di tempat itu pun ia melihat berbagai keanehan-keanehan, karena tiba-tiba saja mata jenazah perempuan tua itu terbuka dan melotot marah kepadanya. Karena jalan untuk meminta maaf sudah tertutup, Ray menyarankan agar Christine mengikuti ritual pembebasan dengan mengorbankan nyawa hewan. Awalnya ia menolak karena tidak tega, tapi setelah roh-roh jahat itu datang dan melemparkannya hingga terluka, ia pun akhirnya memotong kucingnya sebagai ritual pembebasan seperti yang disarankan Ray. Tetapi tetap saja serangan-serangan roh itu tidak berhenti. Rem akhirnya menyarankan agar Christine menemui Saun Sendina. Dia seorang guru spiritual yang lebih hebat. Tadi di awal cerita kalian sudah melihat Dina ya. Dina rupanya sudah pernah melihat kutukan ini sebelumnya, 40 tahun yang lalu. Seorang anak dibawa orang tuanya ke rumah Dina karena dianggap sedang diganggu roh jahat. Namun ia tidak berhasil mengusir roh jahat itu, karena anak itu tetap dibawa juga dengan cara ditarik dari celah-celah lantai yang terbuka. Dina merasa yakin kalau ia bisa mengatasi roh jahat ini. Mereka kemudian duduk di sebuah meja bulat di sebuah ruangan yang luas, tempat anak kecil itu dulu ditarik ke neraka. Di sampingnya ditambahkan seekor kambing. Prosesnya cukup sederhana, mereka akan memanggil roh Lamia agar merasuki tubuh Dina. Dan ketika roh itu sudah datang, Christine harus mencari cara agar bisa meletakkan tangan Dina yang sedang dirasuki roh itu ke kepala kambing. Dengan demikian, roh itu akan berpindah ke kambing. Kalau roh itu sudah keluar dari tubuhnya, barulah Dina bisa mengusirnya. Dan kalau ada masalah yang di luar dugaan, Saun sudah mempersiapkan seseorang pelayannya dengan sebilah parang. Dia disuruh untuk memotong leher kambing itu hingga tewas. Dengan demikian, roh Lamia juga akan lenyap. Tapi ketika proses itu berlangsung, terjadi kesalahan kecil. Christine memang berhasil meletakkan tangan Dina yang sedang kerasukan ke kepala kambing, sehingga roh Lamia pindah. Tapi pelayan Dina gagal memenggal kepala kambing itu. Tebasan parangnya malah nyasar ke tali yang mengikat kambing itu. Akibatnya kambing itu terlepas dan arwahnya pindah ke tubuh si pelayan. Lamia itu sudah akan memangsa Christine, ketika akhirnya Dina tersadar dan langsung mengusir roh Lamia.
Tapi karena besarnya tenaga yang harus dikeluarkannya, Dina pun tewas. Akhirnya, Rem memberitahukan jalan keluar terakhir kepada Christine, bahwa kalau dia tidak bisa memusnahkan kutukan itu, dia bisa berusaha mengalihkannya kepada orang lain. Itu adalah jalan terakhir karena ia harus memilih siapa korban yang paling tepat untuk menerima kutukan itu. Kemudian ia menghabiskan banyak waktu di kafetaria, berniat untuk memilih secara acak dari kumpulan orang yang tidak dia kenal. Tapi tetap saja dia tidak bisa memilih karena terlalu kasihan. Tiba-tiba dia mendapat ide bahwa mungkin saja kutukan itu bisa dikembalikan kepada Nyonya Sylvia yang sudah meninggal. Rem mengatakan kalau hal itu mungkin saja, asalkan Christine melakukannya dengan cara yang benar, yaitu dia harus memberikan kancing yang sudah dikutuk itu ke tangan jenazah Nyonya Sylvia. Baru kutukan Lamia itu pindah kepadanya. I'm gonna get some. Christine kemudian mendatangi dan membongkar kuburan Nyonya Sylvia. Tapi Christine berhasil menjejalkan amplop berisi kancing itu ke mulut mayat Nyonya Sylvia. Kemudian dia kembali dengan hati yang puas karena kutukan Lamia itu telah pergi darinya. Christine Graham! Hey you! Sylvia Ganesh! Tapi ada kejutan di akhir film, karena ternyata amplop berisi kancing yang dijejalkan di mulut Nyonya Sylvia adalah amplop yang salah. Clay yang sedang menunggunya di stasiun kereta api memberikan kembali amplop itu kepadanya karena ia menemukannya di kursi mobilnya. Christine yang terkejut dan sangat ketakutan, tanpa sadar berjalan mundur dan jatuh ke jalur rel kereta api. Dan tiba-tiba saja rel kereta api itu terkuak dan nampaklah tangan-tangan yang terjulur dan menarik tubuh Christine. Di belahan rel itu tampak api neraka yang membara. Christine pun tersedot masuk ke dalamnya. Setelah itu rel kereta api kembali merapat dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Oke, seperti itu ya story film Drag Me to Hell, dan sedikit pembahasan bahwa alur cerita di film ini menurutku cukup sederhana, gak banyak mikir, dan pastinya bisa ketebak di bagian akhir bagi kalian yang kelihatan jeli. Namun buat film horor seperti ini, poin utamanya bukanlah tujuan akhir atau endingnya, namun story yang berjalan dan tentunya jump scare-nya yang buat kuping kita ngilu plus jantungnya berdebar-debar manja. Dan walaupun dibuat dengan modern dengan setting waktu pada zaman sekarang, film ini banyak mengandung unsur nostalgianya, mengingatkan kita pada film-film horor 80-an yang seringkali tampak konyol dan berlebihan, tetapi selalu seru dan menghibur untuk ditonton. Kunci dari menonton film horor semacam Drag Me to Hell adalah berserah diri dan kalian akan menemukan sebuah film horor yang bagus. Kalau kalian tetap bersikeras untuk menggunakan logika saat menonton, maka kalian akan melewatkan banyak momen menyenangkan dari film ini. Lagi pula, Drag Me to Hell bercerita tentang kutukan gipsi, neraka, dan setan berkepala menyerupai kambing. Jadi realisme dan logika sama sekali tidaklah diperlukan. Mati aja filmnya. Kemudian bagi kalian yang filmnya ingin di-storyin atau sekedar dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk yang penasaran dengan film ini, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Dan terima kasih sudah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.